Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah hadir malam ini. Insyaallah saya mewakili Muhammadiyah Cabang Amerika Serikat mengucapkan terima kasih atas kehadiran. Insya Allah kita dapat memetik pengalaman atau juga ilmu yang bermanfaat dari acara ini. Insya Allah malam ini kita akan membicarakan topik yang sangat menarik, yaitu tentang kemampuan praktis SAP ERP dalam menjawab tantangan dunia kerja. Alhamdulillah narasumber kita hari ini Mas Dedi Wijaya atau Kang Dedi Wijaya. Jadi insya Allah sebelum kita masuk ke topik utama kita, kita akan bahas sedikit dulu latar belakang pembicara kita insya Allah. Lalu baru kita masuk apa sih SAP itu, apa sih ERP ya, dan bagaimana ERP itu bisa memecahkan masalah atau tantangan yang ada di dunia kerja. Tanpa mempersingkat waktu, insya Allah Kang Dedi mungkin bisa kita mulai dulu dengan siapa nih pembicara kita, mungkin latar belakangnya bagaimana Kang Dedi bisa sampai ke dunia SAP khususnya di bidang ERP. Monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembukaannya Mas Jimmy. Saya sebenarnya udah nyiapin PowerPoint yang ya untuk topik ini, kontennya termasuk juga saya akan memperkenalkan diri saya, siapa saya. Kayaknya kita langsung mulai aja ya Mas Jimmy. Masuk ke topik. Oh, kalau gitu saya kasih kenalan dulu Mas Dedi juga bersama Kang Yayan dan lainnya salah satu founder belajar sap.com. Juga mereka Kang Dedi juga dan Kang Yayan mereka juga bekerja full time sebagai praktisi SAP ERP. Kalau nggak salah Mas Dedi di Deloitte and Touch ya? Bukan, saya di Ebin Consulting. Ebin Consulting dan Kang kalau nggak salah di Oxy Oil kalau nggak salah ya. Jadi insya Allah mungkin itu aja. Silakan Kang Dedi kalau mau langsung masuk ke materi. Ya, nanti pembukaan di materi juga saya akan lebih jelasin background saya. Oh, oke. Terus ya bisa cerita sedikit banyak kapan saya starting bekerja di bidang SAP dan seterusnya. Oke, topik kita hari ini kemampuan praktis SAP ERP dalam menjawab tantangan dunia kerja. Agenda malam ini atau pagi ini ya untuk Indonesia, saya akan buka dua topik sore ini. Saya akan angkat dua topik inti aja. Ya, pertama dengan memperkenalkan diri saya. Topik kedua, outlook dari SAP job market dan kenapa mesti SAP. Yang ketiga adalah peran kita atau peran serta kita belajar sap.com dan apa yang kita bisa tawarkan untuk teman-teman di Indonesia yang berminat untuk belajar SAP atau memperdalam pengetahuannya di dunia SAP. Oke, ini saya, ya mungkin di kamera juga bisa lihat ya. Saya sebetulnya belajar SAP ya karena dulu waktu kuliah saya kuliah kebetulan di Jerman, jadi ada mata kuliah yang memang mewajibkan kita untuk belajar SAP gitu. Jadinya mau nggak mau saya ya harus belajar SAP tanpa tahu waktu itu akan mengalir kemana gitu. Sampai akhirnya saya ikut internship, terus bahkan dari mulai awal saya belajar SAP itu, kebetulan waktu itu profesor saya taruh saya di suatu project yang langsung menggunakan SAP PS. Dan mulai saat itulah, itu kurang lebih tahun 2000 atau 2001, pertama kali saya terjun ke project ditaruh oleh profesor saya. Dan
dan langsung PS. Dan sejak itu ya sampai saat ini saya spesialisasi saya ya focusing di delivering or design delivery, fokusnya di SAP PS atau project management tools using SAP. Seperti yang ada di screen ini, ya saya mulai dari desain. Jadi misalnya gathering requirement, menerjemahkan business requirement dan translate into SAP configuration or customizing. Karena background saya teknik industri, jadi saya nggak begitu banyak berkecimpung di finance perspektif, ngerti aja, tapi spesialisasi saya di logistik. Seperti saya sebutkan, mainly saya kerja di designing project system atau project management using SAP project system. Yang sekarang ini dengan S/4HANA itu SAP bisa dibilang enhance the functionality and capability of the SAP PS yang namanya PPM dan CPM. PPM singkatan dari Portfolio Project Management dan CPM Commercial Project Management. Saya juga fokus di atau expertise saya di Product Lifecycle Management, yang mana kalau dari mungkin kalau udah ada yang tahu pernah dengar mungkin namanya Product Lifecycle Management itu mulai dari lahirnya suatu produk, istilahnya dari mulai the development sampai produk itu coming to the market. Itulah covering di Product Lifecycle Management. Ya kurang lebih saya bisa bilang kejegrop gitu ya di berkarir di dunia SAP. Ya akhirnya saya bekerja setelah tamat langsung terjun ke dunia consulting, mulai dari di Jerman, Siemens, saya pernah di IBM, KPMG, dan Mumot and Partner, lain-lain. Habis itu saya di Jerman kebanyakan proyek saya ya mechanical engineering, company automatization, pharmaceutical juga. Terus setelah dari Jerman saya migrate ke Australia. Di situ saya mulai kerja di company-company yang bergerak di dunia oil and gas, mining, and construction. Government juga pernah di Australia. Saya cukup lama tinggal di Australia. Sekarang ini juga family saya masih karena COVID agak sulit untuk kembali ke Amerika. Ya real estate, saya pernah ngerjain real estate atau developer di waktu proyek implementasi di Indonesia. Di tahun berapa mulai itu, Mas? Tahun yang mana? Mulai berkecimpung. Dari 2001 ya. Saya dari 2001. Jadi ya 2001 itu saya diterjunin proyek Airbus A330 sama profesor saya. Dan ya alhamdulillah dapat training dari Airbus langsung. Terus akhirnya ya campur-campur gitu sambil nyelesain kuliah, terus ikut proyek. Setelah selesai saya join Siemens. Ya di Siemens juga kebetulan langsung Siemens Business Solution dulu namanya. Kayaknya sekarang udah nggak ada itu. Ya dari situ saya akhirnya pindah-pindah consulting company gitulah, yang bisnisnya di SAP Service Provider. Wow. Sampai detik ini. Setia ya di SAP dari awal sampai akhir ini. Monggo. Sebenarnya kalau kita udah lama gitu untuk change direction juga agak gampang ya. Ya udahlah
hidup mati di SAP aja lah gitu. Ya. Sekarang kita main Dogecoin dikit-dikit, belajar dari Mas Jimmy. Oke. Next, saya mau angkat topik tentang outlook job SAP job market dan kenapa SAP. Intinya saya bukan mau bilang bahwa SAP is one of the very best career atau job, tapi sepengalaman saya, it's giving me a lot of opportunity dan a lot of saya makanya salah satunya juga SAP. Saya tinggal masih dulu waktu kuliah ya, kayaknya lihat orang traveling cool banget gitu kan. Ternyata sekarang kita udah kenyang lah traveling. Saya bisa dibilang setelah sekian tahun kerja di dunia consulting, traveling capek juga ya. Maksudnya waktu pokoknya ngumpulin mileage udah cukup lah. Habis juga tuh mileage sih, nggak kena ke sisa juga ya. Ya udah, ini sedikit sebelum kita bicara soal outlook SAP job market. Ini tentang buat yang belum tahu tentang SAP is one of the largest provider enterprise application software company yang founded in 1972. Kalau nggak salah ada 4 orang Jerman yang sebenarnya yang foundernya, yang dulunya bekerja di IBM. Saya rasa informasinya who they are di Google banyak lah ya. SAP waktu awal-awal itu setahu saya sih masih maksudnya company itu memang di Walldorf dulu juga. Waktu saya pertama kali training tahun 2000 gitu masih harus ke Walldorf. Terus SAP is one of biggest company lah, employee-nya 100,000 worldwide, market leader in the area ERP, strong in analytics, supply chain, customer experience, and human capital management and experience management. Termasuk rekrut data dengan S/4HANA terutama. Jadi dia punya database yang saat ini one of the strongest cloud database ya. Iya, database-nya is powerful, ditambah dengan multi-core segala macam teknologi yang behind it. Saya spesialisasinya sebelum lupa di functional. Jadi functional itu nanti saya juga akan angkat topik itu. Di SAP itu karirnya tuh kurang lebih jadi ada commonly ada tiga bagian gitu ya. Functional, terus ada basis, dan satu lagi developer. Balik dulu ke sini SAP is very sangat berkembang cepat lah di sejak tahun 72 itu sampai sekarang, jadi udah almost 50 years tetap exist. Kang Deddy tadi functional itu maksudnya seperti HR, supply chain, finance gitu ya? Ya, betul. Oke. Ya. Jadi 3 ya, tadi apa? Functional, basis, satu lagi apa tadi, Kang? Functional, basis, and developer. Developer, oke. Okay. Developer itu yang programmer. Ya sedikit
informasi tentang mas financial dari SAP. Seperti yang kita lihat di sini bahwa SAP itu terus berkembang dan ya revenue-nya juga makin meningkat. Yang intinya saya mau angkat ini ada additional information, mudah-mudahan bisa kebuka ini. Oke. Putih ya. Dan SAP ini publicly trading di US juga ya, Mas ya? Oh, iya. Dia udah go public ya, udah lama sih. Di sini ya. Tapi kenapa ya, sorry. Oke. Tadi juga di slide saya udah bilang bahwa dia punya customer lebih dari 500,000 customer spread in 180 countries. Terus SAP sejak kayaknya yang saya baca-baca sejak 5 tahun yang lalu ini dia fokus di cloud solution. Jadinya dia invest kalau nggak salah about $2 billion buat research and development in the cloud for the cloud solution. Dan the cloud revenue-nya juga getting stronger. Jadi SAP itu memang dari perkembangannya itu juga cukup adaptif mengikuti perkembangan teknologi yang ada sekarang. Ya ini produk SAP juga meng-acquire many companies. Dengan begitu SAP sekarang ini solusinya kurang lebih sekitar 1.500 produk solution. Jadi learning SAP is never ending learning. It's very challenging. It's as big as an ocean lah. Maksudnya it's never ending learning, yes, correct. Terus dengan saat ini saya udah sebutin juga bahwa dengan S/4HANA-nya SAP keep enhancing the capability of the product, terutama optimizing each of this area, manufacturing dengan adanya digital manufacturing, terus ada sales and marketing. Intinya di sini dengan yang gray ini on the basis of SAP S/4HANA, SAP enhance the capability of their software to optimize each of this area, which is the manufacturing, sales, marketing, supply chains, you name it. So almost everything, human resource like a success factor, di dunia R&D ya seperti saya bilang tadi, CPM, EPPM juga termasuk di R&D ini. Terus everything's go, many of them are lebih cloud basis gitu. Jadi bisa dikatakan misalnya kalau saya punya perusahaan, saya bawa perusahaan tracking ya Mas ya, perusahaan tracking atau perusahaan logistik lah ya, forwarding. Terus setiap departemen saya itu bisa menggunakan functional modul dari misalnya sales dan marketing pakai punya SAP, finance-nya pakai punya SAP, asset manajemennya, service, jadi bisa satu produk mengintegrasi semua yang dibutuhkan oleh perusahaan saya. Jadi gitu maksudnya Mas ya? Betul, all in one. Everything. All in one, oke. Dan setiap modul sama modul yang lain atau functional yang satu dengan functional lain ini bisa terintegrasi dengan mudah karena mereka sama-sama dari SAP modul gitu kan ya? Betul. Oke. Nah, dulu itu memang SAP suka, makanya sampai sekarang seperti orang tetap ngomongin SAP sebenarnya dari awal udah process oriented software.
is not bukan modul gitu, maksudnya bukannya kalau modul kan service oriented ya. Process oriented software. Jadinya sebenarnya misalnya order to pay kalau istilahnya sekarang. Jadi mulai kita getting the order from customer sampai kita get paid from them gitu loh. Jadinya itu yang buat SAP itu each of phases of that within that process itu di capture di SAP dan jadi misalnya waktu kita dapat order dari customer, terus nanti saya juga ada detail flow-nya di slide yang the next. Intinya SAP itu bukannya modul-modul yang terpisah, akan tetapi setiap area ini itu selalu berinteraksi, menggunakan database yang sama dan tiap transaksinya itu juga reflect to respective area, bisa dia punya drill down functionality dan slice and dice-nya dari very multi angle bisa dianalisis. That's the powerful of SAP, and the same time everything is real time. Jadi kalau misalnya ada satu user yang lagi maintain data, yang user yang lain nggak akan bisa untuk maintain the same data karena dia lock satu sama lain. Dan solution ini bisa dipakai di industri yang berbeda-beda. Jadi kayak misalnya tadi di real estate, di gas and mining, bisa transportation, bisa di supply chain, misalnya bisa di customize gitu ya, sesuai dengan industri di mana solusi ini bisa diimplementasikan ya. Iya, jadi ini produk yang benar-benar meng-capture multidisipliner ilmu gitu, yang mana at the same time tiap-tiap area ini kan akan pasti memerlukan manusia yang ngejalanin gitu. Jadi misalnya bagian manufacturing, otomatis dia akan berhubungan dengan shop floor activities, dan saat dunia sekarang ini bahkan setahu saya kalau di luar ya, kedengeran ya azannya. Oke. Setahu saya kalau di luar bahkan forklift driver itu pakai SAP juga gitu. Atau saat mindahin barang, waktu biarpun dia pakai scanner atau pakai atau typing directly in device kayak gitu, itu ya sebenarnya SAP. Makanya kalau di luar saya sering tuh nemuin electrician dicari, tapi tetap diminta punya SAP knowledge gitu. Jadi almost in every area gitu. Bahkan misalnya yang distribution, jadi yang ngirim barang, yang terima barang, itu semuanya pakai SAP. Ya pun kerjanya di gudang gitu. Oke. Ini study dari beberapa consulting company yang bilang bahwa the trend saat ini itu akan heading to this direction. Accenture bilang in 2025 itu about 275 billion devices connected. Jadi yang akan istilahnya carry out juga $1 trillion in 2026. Dan SAP sendiri memang seperti saya udah bilang, dia fokus memang di research and development-nya di seperti IoT, internet dan ini robotik dan artificial intelligence ini memang
those the part of the strategic planning of SAP. Dia apa namanya, benar-benar mau enhance the functionality of SAP using these technologies. Kalau marketnya ini kan perusahaan Jerman ya Mas ya, jadi mungkin mereka menguasai market ini, market apa, marketnya Eropa, Asia mungkin ya. Kalau di Amerika sendiri marketnya bagaimana Mas? Tinggi juga? Kayaknya tadi di yang bentar, ada region juga deh. Ya. Ini worldwide kali ya, ininya revenue-nya ya? Iya. Worldwide ya, oke. Ya, ini 31 billion dollar revenue. Oke. Kebutuhan iPhone. Mas Dedi suaranya agak kecil. Oh, sorry. Intinya dengan mana kita? Dengan SAP adaptif dengan apa maksudnya, memanfaatkan semua perkembangan teknologi yang ada. Dengan begitu otomatis kebutuhan akan resource yang capable of dealing with those technologies itu pasti dibutuhkan oleh SAP. Intinya di situ saya ini apa, makanya bekerja di dunia SAP ini serunya kalau buat orang yang suka ngoprek atau suka learning ya, intinya it's fun. Prinsip intinya begitulah. Di sini kita otomatis akan learning with new things on the same time. Kalau apalagi kalau konsultan, kita akan punya kesempatan untuk tahu berbagai macam industri, berbagai macam businesses gitu. Jadinya disitulah ininya apa, kalau pengalaman saya ya bisa ini juga apa, tahu banyak hal gitu. Intinya yang saya mau sampaikan di slide ini bahwa setiap kita yang dengan adanya perkembangan teknologi yang dipakai oleh SAP ini, bahwa kalau pekerja, jadi kita mesti ready lah buat future juga, karena teknologi akan apalagi kalau misalnya artificial intelligence makin berkembang, robotik ini bisa dibilang it gonna build a transition in the job market. Jadi banyak nanti hal-hal yang biasanya dikerjain oleh manual oleh 1.000 orang mungkin, tapi kalau dia udah otomatis 1.000 orang itu bisa kali digantikan oleh ya robot-robot seperti ini gitu. Nah, makanya it's worth bahwa kalau kita aware untuk mempersiapkan diri kita, how you prepare yourself for the next couple years that your skill is still demanded gitu on the market. Nah, makanya jangan sampai kita tahu-tahu surprise bahwa skill kita udah obsolete gitu. Makanya ya salah satunya kenapa kita buat
training SAP ini juga ya karena memang skill kita pertama background kita di SAP, kedua kita juga mudah-mudahan bisa membuat satu community yang capable to cope our future gitu. Terutama buat Indonesia ya. Intinya sih begitu. Dan ini SAP list dari 72 company yang diakuisisi oleh SAP, terbanyak Concur, Fitgas juga yang terkenal, Ariba. Ini di sini inilah yang membuat SAP juga saat ini bisa punya 1500 plus solutions in their product. Dan mengintegrasi software dari perusahaan yang mereka beli bukan perkara yang mudah juga. Jadi emang luar biasa ini, panjang listnya ini. Ya, ini 72, ini listnya. The rest saya nggak putting everything here. Bisa dilihat aja di Wikipedia di sini. Itu ada dari nomor 1. Dan ya SAP, sewaktu saya kuliah juga saya belajar itu yang dibilang bahwa kalau kita nggak bisa bersaing dengan suatu company yang lain gitu, ya lebih bagus kita beli aja gitu company-nya. Otomatis company itu akan jadi memperkuat company kita gitu. That's similar apa yang di SAP lakuin gitu. Sama seperti kayak Airbus beli waktu itu Fokker, habis dibeli terus ditutup gitu kan. Yeah, that's also the way how you mengurangi saingan dalam berbisnis. Terus saingannya sendiri siapa Mas ini saingan SAP di dunia yang sama di industri ERP sendiri? Waktu tahun kira-kira pengalaman saya tahun 2010 kali ya, itu saya masih dengar tuh yang namanya kayak Oracle, terus apa lagi? Kalian lupa tuh yang lama banget kalian, PeopleSoft, terus GD Edward, MFG Pro, itu mereka Oracle ya. Ya, mereka kayaknya sekarang lagi ada Microsoft Dynamics, semua itu katanya ERP, tapi they're not as strong as SAP. Dulu SAP sebenarnya masih pakai database Oracle, sekarang udah ditinggalin sama SAP. Jadi no Oracle at all gitu in SAP. Jadi mereka SAP buat sendiri ya. SAP kesini tuh makin powerful gitu. Makanya bisa dibilang udah jadi standar. Jadi udah kayak Microsoft, kalau kita bilang standar software kayak Microsoft, kita bilang Windows udah become a standard. Nah, SAP is also become as the ERP standard software gitu. Jadi the golden standard of ERP ya di sini ya sekarang ya. Ya. Jadinya sekarang ini banyak company-company yang sudah sama-sama gunain SAP itu dia communicate direct gitu antara SAP to SAP. Jadi yang namanya EDI communication itu istilahnya company kita beda, tapi kita bisa taruh order on misalnya supplier kita pakai SAP juga bisa langsung bikin order kita sendiri gitu. Nanti yang vendor kita ya tinggal buatin apa yang kita mau kayak gitulah. So jadi kayak udah community, ada bisa kayak semacam sivilisasi sendiri gitu. That's makes the SAP become stronger and stronger. Terus juga SAP ini udah bisa dibilang yang atas ini ya, nomor 1 ini kan sudah saya bilang berulang-ulang bahwa SAP is one of the biggest lah. Yang kedua ini yang very essential, bahwa dengan adanya SAP ini satu company dengan company yang lain itu bisa kayak punya direct communications gitu. Not within this company itself, tapi udah ya seperti EDI tadi itu. Jadi udah kayak blockchain lah bisa dibilang.
tiap company communicate directly within their system gitu, within their SAP network. Nah, dengan begitu kan akhirnya semuanya lebih otomatis, less human intervention kayak begitu. Jadinya apalagi ada workflow-nya segala macam. That's make ya SAP community-nya ya makin banyak dan makin banyak company yang pakai SAP. Dan de facto ya 2,000 multinational company using SAP at this time. Di sini saya tulis first liga job. Di sini sebenarnya waktu saya kuliah juga saya nggak begitu mikirin gitu ya. Tapi sekarang saya realize bahwa SAP open an opportunity for me gitu ya waktu untuk masuk ke Fortune 2000 company tersebut. Jadi bisa dibilang kita nggak bakal punya skill SAP, ya on the same time bisa dibilang kita bisa otomatis masuk first liga of job market. Jadi kita istilahnya nggak masuk company yang ya kecil kayak gitu, yang bisa dibilang karena SAP memang mahal. Jadi otomatis kita masuk level tertentu gitu. Nah, the benefit of working in the first liga company itu kita ketemu dengan, atau kita akan mau nggak mau waktu bekerja sama dengan top people bisa dibilang, dan buat saya tiap kerja is my always be my learning process. Jadi kalau di tempat kerja kita nggak bisa belajar, kalau saya sih pasti saya cari kerjaan lain gitu. Nggak ada gunanya gitu. Jadi nah, dengan kita kerja di first liga company, bisa dibilang it's a ticket for your next growth. Jadi biasanya kalau kita punya background di company yang bagus gitu, the next company yang akan kita mau kerja, you already have kind of key to get there gitu. Jadinya itu akan memudahkan kita untuk moving from one place to the other place. Dan on the same time gitu, kalau biasanya kalau you hanging out with the good people gitu kan, kalau biasanya kalau udah company yang dia punya duit, dia bisa select whichever employee they want to hire kan. Nah, dengan di situ, that's the benefit of having opportunity to learn a better knowledge dengan kolega-kolega kita kerja yang kerja di first liga company tersebut. Nah, that's one of the ticket benefit of having SAP knowledge. Nah, dari saya pertama kali kerja di dunia SAP, apalagi zaman dulu ya, zaman dulu istilahnya duitnya jauh lebih, sekarang agak lebih murah kayaknya. Dulu lebih top lah, maksudnya getting company car, terus always good food segala macam itu. SAP Consultant, Kang Yan pasti tahu zaman-zaman itu tahun-tahun 2000 sebelum krisis. Tahun 2005 SAP Job Market sebut krisis, tapi sebelum itu waktu itu it was a good time. So it is true, SAP job is challenging because kita pasti dikasih permasalahan. It's always project is always be something new you never faced before, you never heard or seen. Tapi at the same time SAP job is always rewarding. Jadi istilahnya kalau di dunia IT saya bilang SAP job lumayan highest paid lah ya. Nggak tahu kalau kalian punya pengalaman lain. Ya saya udah bilang
it will open you to learn and knowing many businesses and industries. Now the question, should I learn SAP? The point is, SAP kan besar, jadi banyak disiplin ilmu di situ. Kalau saya boleh suggest bahwa learn SAP skills that suit your background. Banyak orang nanya, belajar SAP bagusnya yang mana yang demand-nya banyak gitu. Kalau saya pribadi, I learn what I like gitu. That suit my background. Saya susah gitu kayaknya kalau belajar something let's say kayak dunia kedokteran mungkin paling laku gitu ya. Tapi kalau saya backgroundnya bukan itu ya, it's ya harder gitu dan maybe not fun gitu. Nah, ya buat saya learning ya harus fun juga gitu. Nah, ini screenshot saat dari LinkedIn yang saya ambil. Ya di sini intinya saya mau bilang until today, even after 50 years when SAP was found, demand untuk skill SAP is still there. Even during the COVID, alhamdulillah, many of my colleagues gitu, teman-teman lama, even my ex project colleagues, saya nggak dengar looking for job. Even though is the currently kan COVID ini banyak orang yang lose their job. Karena the benefit of working in SAP, apalagi kalau konsultan gitu, kita we don't have to be on site gitu kan. Kita bisa using all the technology, telepon, sekarang ini ada Zoom kayak gini, ya pretty much almost all the work kita bisa doing dari mana aja gitu. Bahkan saya ditawarin kalau mau kerja di Australia is so fine gitu, tapi sayangnya saya nggak bisa tinggalin sini dulu, complicated lah. Otherwise gonna be nice. Oke, saya udah sebutin tadi 3 common career path ini SAP consultant. Itu adalah functional consultant, technical consultant, and a basis consultant. Ya, functional consultant ini intinya interface the person who interface antara bisnis atau organizations dengan sistem. Jadi kita menerjemahkan apa yang dibutuhkan oleh suatu bisnis dan SAP-nya mesti di set up gimana jadi configure. Technical consultant itu ya developer, biasanya kerjanya dengan SAP functional, dan SAP functional yang membuatkan atau mendesain jadi apa standar SAP yang belum ada yang untuk to suit the business requirement yang klien kita perluin. Kalau basis, ya this in charge buat sistem upgrade, instalasi, terus update the support package kayak gitu, karena SAP sering beberapa ini Mas Nizar nih yang lebih tahu untuk berapa kali sih support package diupdate biasanya, dan itu biasanya langsung mesti diupdate. Nah itu basis yang kerjain. Kurang lebih intinya ini 3 consulting career di dunia SAP. Akan tetapi seperti saya bilang tadi kan ada manufacturing, sales, R&D, and so on, supply chain. Nah ini area-area yang mana roles, job-job yang jadi kita nggak perlu konsultan gitu untuk seperti saya juga bilang, jadi apa yang bahkan kalau di luar ya ada forklift driver atau truck driver pun pakai SAP. Nah, jadinya SAP itu is very almost every layer itu sekarang ini di company senang kalau
meng-hire orang yang sudah tahu gimana pakai SAP. So di Mas Teddy bisa balikan nggak ke slide yang tadinya Mas, yang 3 itu tadi, jobnya tadi yang fungsional itu yang tadi ya, yang setiap departemen modul-modul tertentu atau fungsional tadi ya. Yang technical ini yang ABAP basis ini programmer ini ya. betul. Yang ketiga ini apa Mas, basis konsultan ini Mas? Ini lebih ke administrasi. Administrator. Installation. Oke, Ya. gotcha. Ya ini ada roles atau jobs yang juga sekarang ini gitu membutuhkan SAP knowledge gitu. Biasanya apalagi udah dari accounting ini ya, account payable, account receivable, itu setahu saya kalau kayak di Australia itu every single job advertisement yang ini pasti SAP. Jadi ya sebenarnya kalau dari konteks SAP perspective, they are user, they are not doing the configuration or anything, it's just the user of the system gitu. Tapi diminta juga udah tahu lah, at least buat navigasi di SAP-nya gitu. Ini job role ini sebagai pengguna atau dia perlu skill set sebagai apa background yang bisa dibutuhkan? Apakah harus semuanya computer science, programmer atau gimana Mas? No, not programmer at all gitu. Jadi hanya sebagai user. Nggak. Jadi sebenarnya gini, SAP ini sudah become kayak pisau kali ya. Kalau misalnya chef itu kan pasti pakai pisau gitu. Jadi kalau misalnya accountant kerja di suatu company, kayak saat ini kalau misalnya chef itu kan pasti pakai pisau. Jadi kalau misalnya accountant, ada echo nih, sebentar saya lihat. Saat ini oke. Ya, saat ini terutama finance department gitu ya, untuk company-company yang udah pakai SAP itu otomatis mereka pakai SAP gitu. Masalah mereka how they running their business, it doesn't really matter gitu. Tapi semuanya itu di transaksi datanya itu masuknya ke SAP. Dan disitulah mereka mau nggak mau harus tahu at least buat data entry-nya, misalnya mau bayar vendor misalnya, terus mau buka PO-nya kayak gitu, atau mau apa namanya ya, bayar listrik, bayar telepon, kredit card dengan banking, terus exchange rate, maintenance segala macam, itu orang finance semua. Nah mau nggak mau dia karena datanya di SAP, mau nggak mau mereka ya at least tahu gitu di mana transaction apa maksudnya, aplikasi apa yang mesti dipakai di SAP-nya, terus screen-nya gimana kayak gitu. Mereka mesti training gitu. So that's why apa namanya, untuk saat ini setahu saya gitu, pretty much almost every job market itu mungkin 80, 60, 70%, 80% kali ya, tiap job opening pasti ada satu line bilang bisa SAP di job advertisement-nya itu. Jadi mereka sih bukannya minta kita expert of in the SAP, tapi at least tahu navigate di sistemnya gitu. Biasanya gitu. Tapi jadi tadi ke Mas Teddy bilang ini biasanya perusahaan besar yang pakai SAP ini ya. Jadi kalau seandainya belum pernah dapat kesempatan untuk bekerja di perusahaan yang
yang mengimplementasikan SAP berarti agak sulit untuk mendapatkan pengalaman tersebut ya Mas. Because tadi software ini kan mahal gitu, nggak bisa open source, nggak bisa belajar aja gitu tanpa bekerja di perusahaan yang menggunakan SAP. Terus bagaimana bisa penetrate supaya Mas bisa masuk ke perusahaan yang menggunakan SAP tersebut, Mas? Is same as any other job. Either you are something special that can convince them with your background or your experience bahwa you're gonna be tiap company itu pasti kan dia kalau dilihat kandidatnya itu punya potensi dan dia willing to invest, that's good gitu kan. Nah, itu yang harus, kalau kita nggak punya pengalaman SAP, otomatis kita harus showing bahwa I'm the right candidate gitu kan, dengan segala capability kita, even though kita nggak punya tahu SAP misalnya. Nah, makanya itu one of the reason kenapa kita buka yang namanya belajar SAP, because we want to share something that that hopefully is valuable for others, especially for Indonesian, karena kita orang Indonesia. Ya awal ininya sih di situ. Saya pertama kenal Kang Yayan juga berapa tahun lalu, berapa lama, utang belum dibayar juga Kang Yayan. Saking lama kenalnya. Jadi dulu saya juga amazed gitu bahwa ada grup yang mau sharing SAP knowledge tanpa harus bayar mahal. Saya belum pernah nemuin SAP tempat belajar SAP dengan harga murah, very terjangkau. Yang paling valuable lagi itu ilmu yang di-sharingnya itu is not just istilahnya low level, tapi benar-benar yang benar-benar yang udah bagus gitu loh. Ini saya ambil di Google. Informasi soal SAP sebenarnya banyak banget di Google ya. Market outlook segala macam, salary. Ini US, kurang lebih annual salary-nya kayak begini. Tapi ini consultant level ya. Jadi bukan yang seperti contoh saya sebut tadi, kayak misalnya account payable, account receivable, atau warehouse man, atau bukan yang itu, tapi ini consulting level. Ini annual salary-nya yang saya dapat seperti ini. So it's not bad. I mean, this is very good. So I believe. Saya kerja di Indonesia selama saya bekerja di dunia SAP, itu saya cuma sekali implementasi di Indonesia. Habis itu saya balik lagi keluar, jadi saya nggak begitu tahu gaji di Indonesia gitu. Ya saya yakin sih is all above average lah ya kayaknya di Indonesia kalau punya pengetahuan SAP. Atau yang lain mungkin bisa sharing yang dari Indonesia. Oke, ya ini company consulting company yang ya pakai SAP ya. Saya yakin teman-teman udah cukup familiar lah dengan nama-nama company ini. Ini listnya banyak banget, jadi kalau di link ini bisa dilihat maksudnya bisa dilihat company apa aja yang udah pakai SAP. Oke, last but not least, kenapa belajar SAP.com dan apa yang bisa kita tawarkan buat teman-teman yang berminat untuk belajar SAP. Sebelum masuk ke detail topik what we can over, di sini ilustrasi dari kita bilangnya core SAP, jadi inti dari
ya kita bilang modul ya, atau aplikasi-aplikasi SAP yang saling berintegrasi, meng-capture semua proses within the enterprise resource planning. Jadi di sini kurang lebih gambarannya bahwa karena istilahnya ini backbone dari apapun. When we talk about SAP, it doesn't matter is on the top, fourth layer is IoT, robotic, you name it, everything, machine learning, itu above levelnya. Tapi the backbone of SAP is like this. Jadi interface-nya ke sana misalnya, atau integrasinya ke sana ke IoT segala macam, ujung-ujungnya masuknya ke sini. Nah, ini flow atau proses business flow atau data interchange yang terjadi di SAP, how we two module communicate and based on the business process. Misalnya customer giving an order, terus sales order dibuat di sini. Ya kalau misalnya sales ordernya itu harus make to order, jadi nanti data ordernya ini masuk diproses oleh MRP, masuk ke production, production process is running, terus produknya jadi, terus masuk di on the same time bagian finance atau management accounting controlling akan memonitoring tentang product costingnya, how good that company is perform, dan terus vendor akan bayar AP karena kalau misalnya dalam pembuatan ini diperlukan buy part dan ada PR, PO segala macam, order masuk receipt segala kayak begitu. Nah, produknya jadi masuk ke inventory kayaknya di sini. Ini this generic data flow atau yang how the ERP is working. Menurut saya sih ada ERP produk, saya pikir pasti mirip-mirip juga kayak begini, tapi saya nggak tahu apakah produk yang lain itu, kalau SAP itu benar-benar dari perspektif audit itu sangat ketat gitu. Jadi kalau misalnya kayak sales order sudah dibuat, itu nggak bisa di-delete, kayak gitulah kondisinya. Jadi kalaupun nggak hanya bisa kalau udah di save ya, hanya bisa di reject, dan rejectnya itu mesti dibilang misalnya customer nggak suka, harganya terlalu tinggi, kayak begitulah. Itu customizable those things. Nah, karena mungkin that's one of the reason kenapa SAP salah satu ERP software yang sangat laku gitu ya di market gitu. Karena mungkin itu dia tadi, karena setiap transaksi yang di SAP ini ada lognya, and itu kita bisa lihat siapa yang melakukan transaksi tersebut. Oke, maybe this is the last. Acara malam ini atau pagi ini kan kita kerjasama dengan Muhammadiyah. Saya sedikit mau memperkenalkan bahwa kenapa kita exist di dunia pembelajaran SAP gitu. Ya, awalnya ya Kang Ayan report saya, gimana deh untuk kita bikin belajar SAP, karena kita istilahnya old generation lah ya. Dulu kita belajar, terus terang it's almost impossible to learn SAP autodidact by trying to find the application, try to download atau that tahun-tahun 10 tahun atau
almost 20 years ago itu almost impossible. Nah, akhirnya alhamdulillah kita bisa membuat yang namanya belajar SAP dan 13 trainer, kita kerjasama dengan teman-teman yang lain yang juga punya expert dan itu tahun 2020 dan bukan oh 2020 ya, sorry salah ketik saya. Tahun 2020 tahun lalu, terus alhamdulillah ada teman-teman konsultan-konsultan yang lain juga yang misalnya udah melanglang buana delivering SAP. Mohon Bapak bisa di mute kita sampai mungkin insya Allah sampai presentasinya berakhir. Terima kasih. Thank you. Ya, saya bisa bilang semua trainer yang bergabung di belajar SAP is magic lah. Saya bilang, saya alhamdulillah kita bisa ngebentuk belajar SAP yang mana teman-teman expert dari Indonesia mau bergabung untuk sharing ilmunya. Mereka ini at least pengalamannya saya yakin over 10 years semuanya, 13-nya. Dan successful implement SAP not only in Indonesia, juga di luar negeri. Semua trainer di belajar SAP certified dan sertifikasinya saya nggak tahu. At least minimal 2, kata-kata more than that. Saya ada 5 certification di SAP dan yang lain kata-kata 3, minimal 2 setahu saya. So we really aim to share our experience, knowledge to all Indonesian. So kita emang mau fokus sharing our knowledge to Indonesian only, not to any other. Karena kita care buat, kita pengen ada regenerasi lah, konsultan-konsultan bagus dari Indonesia. Pasti teman-teman teman-teman trainer semua juga punya pengalaman yang sama seperti saya. Di luar negeri itu rata-rata ya dari Indonesia tuh bisa dihitung lah. Sementara saya pernah project 150 consultant, itu 90% atau more from India. Projectnya di Australia. Jadi waktu kita foto-foto aja, waktu itu kebetulan saya sama orang Indonesia ada satu lagi foto, only 2 of us, others are Indian. Terus kita foto, akhirnya kita ngomong gini, kalau kita kirim foto ini ke Indonesia, bilang kerja di Australia, nggak ada yang percaya. Orang India semua isinya. Pasti orang Indonesia akan mikir, wah paling lo di Singapura gitu. Ya kan, enggak ya di India beneran. That's the reality. Nah, kita buat training kita, ya alhamdulillah kita bisa kontribusi Kang Yayan banyak sini, making that e-learning facilities possible. Dan kita collect some cost, itu hanya benar-benar buat running cost, karena kita maintaining couple servers, ya need the operational expenses juga. Tapi we guarantee kalau learning sama kita 24/7, semua material is accessible. Dan the main thing, we aiming that, karena based on our experience, saya learning for the same, istilahnya for the same topic, zaman saya dulu, mungkin perlu waktu 1 tahun. Belajar dengan kita, 1 bulan selesai. Because we delivering the training in Indonesia kan. Bukannya pakai bahasa Inggris atau Jerman ya? Bukan pakai bahasa. Saya dulu pertama pakai bahasa Jerman. Pertama kali kerja saya di Indonesia, pulang ke Indonesia, itu yang waktu pulang dari Jerman, saya nggak bisa pakai SAP pakai bahasa Inggris. Jadi saya buka 2 screen, satu bahasa Jerman, satu bahasa Inggris. Sekarang saya malah udah bingung pas balik kerja di Jerman kemarin, nggak bisa lagi pakai yang bahasa Jerman, because
SAP has their own language. Jadi orang Jerman pun bilang SAP itu bahasanya namanya Denglish, Deutsch English. Ya, ini benar-benar istilahnya apa ya, mukjizat lah, bisa terus terang ya kalau compare waktu dulu saya pertama kali belajar SAP, diterjunin untuk kerja, diterjunin untuk ambil training, mesti lulus, nggak ngerti apa-apa, bener-bener pakai bahasa Jerman, mau nanya juga gimana, wah pokoknya udah deh, udah gitu trainingnya juga cuma pakai buku ribuan halaman, wah udah. Nah ini bener-bener it's luxurious. You can jadi learn. ini Pak, Mas Dedi, Kang Ayan desain sendiri kurikulumnya ya? Enggak, jadi kurang lebih design and not, yes and not. Karena gini, SAP is a finished product. Biar gimana, kalau kita pakai beli mobil atau beli apalah, manual booknya kita has to follow the manual book kan? Iya, iya. Nah, we have to, because that's a finished product. In order to use the product, we have to use the manual book. Itu kan kontennya iya mungkin pakai apa vendor manual gitu kan ya. Tapi proses pembelajarannya misalnya mulainya dari ABAP programming dulu, baru termasuk ke modul ini, ke modul ini. Oh, kurikulum. Ya, kurikulumnya karena kita udah jadi kita udah ngerti, karena kita pengalaman kita juga yang akhirnya kita able to determine kurikulumnya seperti apa. Ya, gitu, jadi di-customize sendiri sesuai dengan yang pengalaman ya. Ya, kebayangkan dulu kita kerja langsung dicemplungin lu sekolah sana gitu. Nggak tahu namanya ABAP apa, wah orang baru tamat kuliah, ya buta lah pokoknya ngikutin aja gitu, istilahnya suruh makan racun gitu. Ya, that's happens. Nah, sekarang ini jadi belajar sub.com ini sudah mulai dari tahun 2000 ya, mulainya 2000 ya. 2020. Nah, sekarang sudah berapa student yang di-graduate, Mas? Mungkin Kang Ahab yang tahu datanya itu. Saya nggak begitu. Saya pikiran our goals create a sebanyak-banyaknya. Good, yeah. I don't care how many gitu istilahnya. Ya, not up to date because mungkin karena kita fokusnya kita punya sesuatu ini gua tawarin, ini yang kita pengen tawarin gitu loh. Hopefully dunia SAP, saya ketemu kayak India gitu ya, orang Malaysia, India yang saya ketemu di Australia, couple of them have been working in SAP project in Indonesia. That's unbelievable kan. How come gitu? Dari India, padahal kita juga tahu, istilahnya orang India itu working overseas itu bisa dibilang semacam tiket buat dia untuk not coming back to their country. So, Indonesia is not like that gitu. Tapi why buat SAP implementasi aja harus pakai orang India gitu? That's the question kan. Istilahnya, to company bisa sampai import orangnya itu untuk ngerjain SAP doang. Nah, makanya that's one of the reason. Kedua, kita tahu kalaupun belajar atau training ke SAP resmi, ya mahal. Dulu juga mahal, sekarang juga saya pikir mahal banget gitu. Ya terus untuk dapat materinya itu nggak gampang, Mas. Jadi emang benar-benar you need a privilege access lah. Dan alhamdulillah karena saya punya materi-materinya dan punya akses gitu, ya akhirnya kita buat sedemikian rupa bahwa materi yang atau handbook yang dibuat sama SAP kita bisa utilize those material buat sharing knowledge itu tadi. Terus ya kita berusaha untuk selalu punya learning facility
state of the art lah, up to date mungkin. Jadi kita terus sekarang ini kita lagi ngerjain biasanya kita menggunakan namanya IDES. Kalau yang udah pernah, IDES itu education system. Ya. Sekarang ini karena semuanya heading to S/4HANA kayak gitu. Nah, S/4HANA itu nggak ada yang ready to be used for training. Jadi istilahnya kita harus jadi SAP itu sengaja bikin semakin dipersulit lah. Every single little things itu mesti bayar. Jadi dulu kan apa namanya bertolak belakang dengan paradigm software development itu, tapi unik juga ya. Tapi SAP HANA itu database ya Mas ya, database buatan SAP ya. Ya HANA-nya database, tapi S/4HANA itu namanya bisa dibilang business suite. Business suite itu udah bukan, misalnya udah one package gitu antara aplikasi sekaligus database-nya. Dengan powerful processor segala macam itu, sehingga ya itu yang dijual oleh SAP bahwa mesti cepat jalan. Tapi at the same time karena dia resource hungry application, jadi misalnya hardware-nya mesti 500 minimal 256 giga buat 1-2 users, heavy user kayak gitu, kayak kita konsultan. We cannot use limited resource kayak gitu buat giving a training gitu. Kalau misalnya training 10 orang dengan resource yang istilahnya cuma 256 giga itu mungkin berhenti gitu ya SAP-nya. Iya. Karena nggak bisa gitu. Jadinya it's challenging for us to provide that level of training gitu. Tapi in a way biar gimana pun kita cobain. Kita sekarang lagi building that training facilities. Jadi Kang Yayan, saya, sama teman-teman lain untuk membuat sedemikian rupa supaya training sistem kita itu bisa digunain buat delivering the new level of SAP training. Nah, yang lagi kita buat itu kurang lebih sama dengan sistem yang ini. Ini saya lihatin aja, bentar bisa masuk ya. Yang langsung dari SAP-nya ya? Betul. Yang kita buat ini kurang lebih kayak gini. Ini otomatis kalau kita ngasih training, 60 jam akses is not enough. Kita delivering trainingnya aja misalnya 1 bulan untuk satu package lah misalnya. Nah, SAP jual untuk having this access only ya, nggak pakai training, nggak pakai teori, material teori, nggak pakai teacher, cuma buat lab-nya aja ya. Cuman mesinnya doang nih. Ini SAP jual mesin. Jadi istilahnya sewain mesinnya doang untuk 60 jam. How much this? $732, oke. Just tanpa material training. Ya, ini yang lagi sekarang kita buat. Supaya karena untuk training level S/4HANA yang sekarang, we need this kind of system. Kalau dulu istilahnya IDES itu berantakan. Dapat IDES langsung training, jalan. Sekarang nggak bisa. Jadi semua training material exercise yang ada di luaran sana, mungkin kita bisa dapat exercise-nya, tapi nggak ada sistemnya, you cannot do anything. So, ini yang lagi kita buat, supaya ya insya Allah kalau selesai, ya kita bisa step by step buka trainingnya gitu. Look, we will ini kalau ada yang mau bayar kita training segini, wah kita thank you banget gitu. Kita nggak mungkin segini plus ada trainer yang nerangin gitu, yang menjelaskan. Iya. So saya berani garansi bahwa belajar SAP
it's Jauh lebih murah, Pak. udah Pakai sedekah lah rupiah, ya. bukan dolar. Level ya. So belajar sama kita juga kita able to the training up to level 3 or consultant level untuk semua core SAP modules yang tadi saya ilustrasiin sebelumnya di slide yang itu ada SD, MM, PP, PS, QM, you name it, BI juga, technical, basis, dan itu juga kita bisa. Intinya begini, tadi saya sudah sebutkan dengan slide yang proses jadi ERP proses tadi. Kalau mau belajar SAP untuk ngerti konsep how the SAP is working, sebenarnya dengan fasilitas IDES itu cukup. Yang penting tahu dulu konsepnya. Jadi mau S/4HANA itu sebenarnya nggak terlalu penting gitu. Itu pengalaman saya ya. Mungkin Mas Dedi mungkin sekitar 3 menit lagi terus kita buka tanya jawab, Mas Dedi. Soalnya banyak yang mau bertanya ini, insya Allah kayaknya. Oke. Ini last kok, ini selesai kayaknya. So, but last but not least, our goals, kita pengen buat sebanyak mungkin SAP capable SAP consultant. Consultant itu ya consulting. Banyak kan saya ngobrol sama teman Indonesia, mereka bisa konfigurasi SAP, bisa setting SAP, but not delivering consulting things. So consulting is kind of different. Kayak apa ya? Skill set yang diperlukan untuk consulting itu is not configurator. Kalau configurator itu sebenarnya implementer. In one day mungkin bisa otomatisasi gitu. They don't need you anymore. So kita nggak mau buat manusia-manusia yang skill setnya begitu gitu. Kita pengen sharing something that if you want to become consultant, be as a good consultant. So how you approach a problem, your client face problem kayak begitu, how you deal with problem, that's our goal to share. Ya. Yeah. Kalau di dunia IT sekarang terminologinya udah berubah menjadi namanya solution architect, solution business analyst, or something like that. Karena sama kayak tadi Mas Dedi bilang, sekarang mereka how to solve business problem, helping client how to solve business problem. Iya, kalau nggak, why they need you? Exactly. So that's you can only learn that things only from the people who experience delivering these kind of services. So even kalau learning the SAP, you pay that much money, 700 only to get machine, but you only knowing how to configure the system, but you will not knowing how to deliver this kind of service. Nggak bakal dapat. So that's why we want to make belajar SAP.com is different. It's not like kind of other belajar SAP institution out there. Saya tahu namanya Monsoon apa. I don't think there's like same as SAP lah. Yeah. The talking module and you pay a lot of money. And we don't want one of them. So itu tujuannya bagus. Baiklah, kalau gitu kalau boleh saya rangkum tadi ya Mas ya, jadi SAP itu perusahaan yang menyediakan ERP solution ya. Dan ERP itu adalah teknologi, solusi atau software yang bisa membuat perusahaan itu lebih efektif dan efisien ya. Jadi bisa dikatakan SAP perusahaan yang menyediakan solution untuk membuat perusahaan yang lebih efisien. Nah, terus job role-nya tadi ada 3 kalau nggak salah ya. Yang pertama tadi functional consultant, yang kedua tadi programmer ya, developernya menggunakan Java atau programmer atau Java atau Basis atau ABAP programming language.
Yang ketiga itu basis atau administrasinya ya, orang yang mengimplementasikan, install, konfigur seperti itu tadi. Ada 3 job role yang secara garis besar. Kita langsung aja buka ini buat teman-teman yang mau bertanya langsung. Ada Ibu Farida Rianti. Ini langsung di-unmute aja, Ibu Farida. Baik. Terima kasih. Ya Allah, saya di Indonesia, di Jogja hari ini. Alhamdulillah, terima kasih mendapatkan kesempatan mendengarkan ini. Terima kasih Muhammadiyah, terima kasih Mas Dedi, terima kasih host. Saya buka dulu videonya sebentar. Ya, oke. Saya Farida Rianti dari Jogja, Mas Dedi. Saya mendapatkan amanah usaha jamaah yang mimpinya besar, tapi kami skalanya UMKM, jadi skalanya masih kecil sekali, masih di bawah 100 juta per bulan omsetnya. Nah, pertanyaan saya Mas Dedi, apakah ada modifikasi SAP ini bisa dilakukan di UMKM? Satu. Yang kedua, saya kepo nih, berapa biayanya orang untuk bisa mendapatkan software ini, karena itu tiap bulan ya, dia kayak jurnal ID gitu, software yang tiap bulan kita bergantung terus pada perusahaan SAP ERP ini. Yang ketiga, ada peluang menjadi konsultan tadi ya, menjadi konsultan. Kalau menjadi konsultan ini, ya saya kepo banget bagaimana caranya, terus persyaratannya apa, kemudian biayanya berapa gitu. Artinya orang kalau saya memasang mimpi saya menjadi konsultan SAP ERP ini, misalnya saya melakukan ini untuk para UMKM misalnya. Jadi saya mimpi saya pengen sekali membantu saya UMKM, dan saya tahu bagaimana penderitaan UMKM, mereka bekerja keras habis-habisan, support pemerintah, artinya mereka tuh ya berpikir tidak bergantung pada siapapun gitu loh. Jadi bekerja keras begitu, dan mungkin belum bekerja cerdas ya, karena memang semua ngabehi, kata orang Jawa, kabeh dikerjakne dewe. Nah, tapi mereka adalah orang yang tangguh, sehingga saya termasuk, walaupun saya di usia seperti ini, saya ingin sekali bagaimana bisa ya seperti itu, maksudnya seperti Mas Dedi, tapi untuk para UMKM gitu, itu possible nggak ya gitu. Aku sih berpikirnya selalu possible ya. Terima kasih. Makasih Mas Dedi, monggo. Tadi pertanyaannya yang pertama tentang apakah mungkin software digunakan untuk medium small business, terus licensingnya bagaimana, apakah subscription bulanan, terus yang ketiga berapa total biaya untuk dan latar belakang apa jadi consulting? Ya, pertama saya mau jawab yang UMKM segala macam gitu, yang 100 miliar rupiah per month kayak gitu. SAP sebenarnya ada 3 level, yang setahu saya ada 3 level produk yang buat mengakomodasi kebutuhan dari perusahaan-perusahaan kecil gitu, namanya Business One. Nah, Business One. Jadi setahu saya itu SAP itu dia bukan jual. Jadi gini, kalau kita beli SAP itu biasanya nggak bisa kayak beli kayak Windows gitu kan, beli terus install sendiri terus tahu-tahu bisa aja gitu kan. Nah, SAP itu biasanya itu harus di-customize sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Kebutuhan. Ya. Nah, yang apa namanya? Yang challenge setiap company itu, jadi istilahnya kayak kita mau bikin rumah, kita punya lahan gitu kan. Nah, pasti kita perlu arsitek gitu. Kalau kita bukan arsitek, otomatis kita perlu arsitek untuk mendesain rumah yang kita mau. Nah, sama seperti SAP selling their product. Jadi SAP biasanya dia bisa juga menunjukkan bahwa kalau Anda beli software ini, Anda bisa, dia kasih alamatnya, ini bisa berkomunikasi dengan partner SAP namanya. Nah, partnernya ini yang sebagai consulting company itu tadi, yang menerjemahkan kemauan dari customer untuk mendesain SAP-nya mesti gimana gitu. Nah, jadi ada nggak Mas ininya light version of SAP produk yang bisa digunakan buat small business? Ya itu Business One itu yang paling the smallest product, the cheapest kayaknya.
Tapi saya terus terang harganya itu nggak begitu tahu. Jadi kalau misalnya perusahaannya kira-kira bahwa informasinya banyak banget, seperti saya bilang tadi kan, SAP punya 1.500 solution lebih. Jadi benar-benar kalau kita berniat beli SAP, the best contact of finding which solution suit for you gitu kan, ya better contact SAP. Consulting, oke. Karena price-nya itu bukan kayak beli mobil gitu, istilahnya versinya cuman sport sama yang biasa kayak begitu. SAP berarti licensingnya juga berbeda ya Mas ya, nggak bisa per bulan seperti subscription ya, penggunaannya per user per bulan nggak seperti itu ya? Iya, per user, sizingnya berapa, gedenya company berapa ya sizing itu tadi, perlu database gede apa, transaksinya berapa per bulan, kayak begitu. Nah, jadi biayanya tergantung dengan variabel-variabel tersebut. Oke. Betul, variabel banyak, cukup banyak. Jadi nggak susah gitu ngomongin kalau SAP setahu saya. Mungkin produk mahal ini. Ya, terus yang ketiga gimana Mas? Nggak terjangkau. Kalau menjadi konsultan, background sama skill apa yang dibutuhkan? Jelas kalau if you want to become a good consultant, jelas you need the knowledge of the product that you're selling. Nah, inilah tempat kita atau ini salah satu tempat di mana kalau mau tahu tentang produk ini, ya bisa belajar dengan kita gitu. Itu that's SAP, knowledge. Ya? Belajar SAP. Karena capability itu kan combination antara knowledge and your mind convinced gitu. That's a capability. Jadi a good consultant harus punya knowledge dari produknya itu dulu gitu. Baru plus dia yakin dengan pengetahuannya dia gitu, itu yang membuat dia jadi percaya diri gitu, untuk delivering the solution. Ya kan? Jadi background-nya bisa apa aja Mas ya, mau sastra, mau ibu rumah tangga, teknik, bisa apa aja Mas. Yang penting mau belajar gitu. Sebetulnya ikut trainingnya mungkin ya, ikut trainingnya dulu. Iya, ada training. Jelas, ikut training itu udah otomatis harus. Jadi berapa untuk bisa sampai consulting level 3 itu berapa lama Mas? Ya kalau saya yang simpel aja ya, yang dari PS misalnya. Kalau belajar sama kita, itu kurang lebih 4 bulan. Sampai level 3 ya? Sampai level 3. 4 minggu. Berapa? How much? Nah, kan sampai level consulting, Kang ya. Bukan level 1 doang. Jadi ada level 2. Misalnya ada 2 paket untuk level 2-nya, 2 paket lagi buat level 3-nya. Yaitu 1 paket itu kita biasanya buat training itu 1 bulan. Jadi kalau sampai level consulting itu kena ada 4 paket kalau untuk di modul PS misalnya, itu kurang lebih 4 bulan. Karena kita hanya delivery trainingnya itu hanya weekend. Karena kita kan semua yang 13 trainer ini semuanya tuh punya full time job. Jadi kita benar-benar buka ini bukan seperti university yang kita full time situ ya. Bagian untuk pengabdian ya Mas ya. Makanya murah juga. Berapa Mas? Boleh tahu Mas? Jadi itu kan berarti 16 kali meeting ya. Ada di websitenya Bu Farida kalau nggak salah, ada harganya juga. Ada harganya. Oke, saya lihatin ya. Kurang lebih lah Mas, diomongin lah Mas berapa kurang lebihnya. Satu paket itu 1,5 juta, bentar ya saya ini. Mangkok bakso Bu. Berarti berapa paket itu kita totally 4 bulan berapa? Di training ya. Oke. Nah ini nih, misalnya sales and distribution. Ini kelihatan kan screen-nya? Iya kelihatan. Ini dasar gitu. Bisnis proses. Kalau yang namanya bisnis proses ini level 2. Level 1-nya itu navigasi dulu lah. Misalnya mouse-nya kesanain, buat ngeprint gimana, buat
buka kayak gimana, itu level 1. Nah, level 1 itu gratis. Bisa download materialnya, terus sewa akses servernya sama kita. Murah banget, 250.000 ya sebulan. Nggak salah. Unlimited ya, Mas? Malan rokok saya di sini gua $7 kan? $7 $8 satu bungkus. 3 bungkus rokok buatnya masa sebulan. Nah, setelah tahu navigasi, ini bisa ikuti lanjut ke kelas bisnis proses atau nah, ini kan oke sebentar. Ini roadmap-nya. Jadi kalau belajar di kita sarankan untuk ya balik lagi saya bilang tadi, pilih skill yang sesuai dengan background kita gitu. Saya nggak tahu ibu background-nya apa gitu. Kalau misalnya rata-rata ya yang terjun ke dunia SAP jelas biasanya bachelor gitu, pernah kuliah atau S1 saya, sarjana. S1 gitu. Nah, Ya, kalau sarjana, kalau biasanya juga kayak biasanya sarjana apa ya, kayak sarjana mesin, kayak saya teknik industri, terus itu lazim terjun ke SAP. Tapi kalau sarjana hukum, ada kedokteran kayak gitu, ya kayaknya nggak ke SAP deh gitu. Kayak ya karena SAP lebih awalnya itu memang SAP dibuat lebih lebih banyak ke manufacturing area gitu kan. Tapi sekarang udah lebih luas, service segala macam udah bisa pakai SAP. Nah, ini roadmap kita. Jadi tiap kotak ini nih yang atas ini navigasi, belajar navigasi. Jadi ya saya bilang tadi yang klik sana klik sini itu ada dokumennya segala ada manualnya kita buatin. Ini gratis. Terus kalau ini awal buat kalau NetWeaver ini belajar menginstall SAP buat akhir tujuannya maksudnya kalau kita mau masuk ke dunia technical SAP, server ini bisa dipakai sendiri gitu. Jadi ini bisa dibilang sandpit-nya developer. Jadi kalau kita mau jadi developer ABAP atau basis ABAP itu kita bisa weight-nya di sinilah. Pertama belajar menginstal NetWeaver-nya atau sistemnya. Habis itu kita lanjut ke dan itu gratis ya. Dan ini gratis. Ini gratis. Navigation gratis, overview gratis. ECC ini bayar ya? Bayar. Karena ECC ini ada software-software yang mesti kita kasih juga. Dan ini bayarnya berapa ya? Lupa. 1,5 juta. 1,5 juta. Rata-rata 1,5 juta ya? Kayaknya kita pukul rata semua, besar kecil XL S M semua 1,5 juta. Mas Arif udah graduate tuh. Ya. Ada special price buat UMKM ya? Make Itu yang gratis itu, Bu. Ini kan gratis ini. Bukan special price lagi, ini gratis ini. Yang penting ada kemauan aja. Oke, itu level 1. Level 1 kan? Iya, level 1 dan ini pasti ini challenge-nya banyak ini buat belajar install ini. Pasti banyak nanya, dijamin. Nah, kalau ini masih oke lah. Jadi intinya gini, navigasi untuk belajar navigasi ini bisa juga ini digunakan. Jadi intinya install dulu ini. Habis itu Anda akan punya istilahnya sistemnya sendiri. Jadi ini install di laptop sendiri, gunain sendiri. Ya mau dirusakin lagi juga terserah. Pokoknya benar-benar is your own thing. Nah, ini bisa navigasi ini bisa menggunakan ini. Jadi ambil download filenya atau masuk ke kelas online ini, registrasi, ini gratis, bisa langsung pakai ke sini. Oke. Nah, ini sistem yang mana tadi?
sorry. Ini sistem yang IDES itu tadi. Full Education- system. Full system, education system. Jadi kalau udah punya ini, makanya bayar. Kalau udah punya ini, semua yang saya gambarin tadi di ini nih, ini bisa dilakuin. Bisa dilatihan buat di Yuk, ECC ya. Ya, you can run the whole ERP process di ECC tadi. Di sini. Nah, kita lakukan di usaha kita dulu latihannya itu ya. Iya, ya. Nah, untuk di sini sebenarnya fokus latihannya hanya install. Bukan bisa jalanin mana dia? Sorry. Bukan bisa jalankan proses ini. Gitu. Jadi memang belajar SAP itu sama juga kayak ya ada SD, ada SMP dulu, ada SMA, nggak bisa langsung kuliah gitu. That's nature-nya hampir sama lah, kurang lebih kayak gitu. It's a process. Tapi ya emang pengalaman saya ya belajar dengan udah bergabung dengan kita ini is a lot easy karena ada tempat untuk bertanya. Dulu saya kayaknya kalau mentok nggak ada yang bisa ditanyain. Istilahnya Consulting langsung bayar. ya udah bayar, udah gitu mesti ya udah nungguin ilham aja gitu, dapat ide gimana, balik lagi terus nyoba lagi. How hard gitu. Susah banget gitu zaman dulu. Sekarang jauh thousand times easier. Makasih Pokoknya Mas. intinya Ini Mas, ada jadi- pertanyaan dari atau Pak Aap ya, Pak Aap. Silakan Pak Aap, langsung unmute aja Pak. Enggak, Pak Jimmy. Cuma ngasih emoticon doang. Oh iya. Ada lagi yang langsung mau bertanya, langsung aja di unmute dan diajukan. Silakan. Ya, Mas Dedi mungkin bisa dikasihkan gambaran berapa harganya kalau seandainya kita belajar di sini langsung ke SAP. Tadi SAP kok nggak salah satu kelas $3.000 kalau saya lihat. kalau langsung ke SAP ya ini aja gampang training. Kalau nggak salah $3.000 saya lihat satu modul itu. Very easy. Sedangkan di sini 1,5 juta. Oke. Misalnya SD ya. Ini SD, ini istilahnya ini SM620 misalnya. Nah, ini cuman yang Kelas virtual kelas lah misalnya. Ini kita kalau untuk sampai konsultan, ini kalau nggak salah 5 paket. Jadi 620, 625, 630 ya, SCM 620, 620 itu baru paket ini semua selesai, baru namanya konsultan. Sebentar ya. Jadi saya ketemu itu linknya. Ya, saya filenya kebetulan nggak bawa sih ininya. Saya pikirnya tadi di sini kan objektifnya Outlook ini ya, Outlook buat kerja gitu, bukannya detail the content of training. Tapi ini satu, kita 1,5 juta. Ya, satu modul doang ini satu modul ini. Ini bukan satu modul ini level 2 doang ini. Jadi misalnya gini, jadi untuk jadi konsultan SD, ini topik SD ya, SCM 620, SCM 625, SCM 630, SCM 635 kalau nggak salah. Jadi at least 4 itu baru Anda namanya level konsultan. Iya. Nah, ini kali 4 aja. Betul. Satu ini aja hampir 2.500 ya. Ya. Dan ini sedangkan yang di offer sama belajar SAP.com satu kelas aja 1,5 juta ya. 1,5 juta. Itu harga kita. Jadi bisa dibandingkan. Ya, karena kenapa kita bikin ada harga? Karena kita juga kalau nggak ada harga biasanya nggak ada komitmen, akhirnya ngilang aja begitu. Betul. Udah bayar aja, kadang-kadang tugasnya nggak dikerjain, jadi istilahnya kita ngoceh aja gitu kan, ngasih training, habis itu udah ngilang gitu. Ya, at the end is up to the student lah, maksudnya. Tapi intinya SAP ini you will learn by doing. Kalau kita nggak latihan, nggak bakal nempel. Simple ini. Jadi ya gampang aja kayak pakai komputer, kalau pertama kali kita nggak ngelakuin sendiri kan pasti lupa. Iya kan?
Kayak bapak saya gitu, misalnya ikonnya pindah aja dia panik, kebakaran jenggot gitu. Padahal ikonnya pindah gitu di desktop dari kiri ke kanan doang gitu kan. Ya kurang lebih gitulah. Baiklah Pak Ibu, kita masih ada sekitar 10 menit lagi. Mungkin kalau ada pertanyaan langsung saja di unmute dan pertanyaannya diajukan langsung ke Mas Dedi. Boleh tanya Pak? Silakan. Perkenalkan saya Hendra Firmansyah. Kebetulan saya sudah sekarang sudah sebagai abaper juga. Tapi selama ini saya di end user Pak. Dari pertama kenal SAP sampai sekarang di end user. Kira-kira itu kalau untuk menjadi konsultan Pak ya, terutama di luar negeri, itu apa yang mesti kita persiapkan ya? Terutama mungkin kalau saya lihat sih karena tadi Pak Dedi bilang banyak tenaga India, mungkin mereka lebih menang dari segi bahasa Pak ya, karena mereka Inggrisnya pasti lebih baik dari orang Indonesia. Nah terus dari kita nih apa gitu Pak yang mesti bisa kita supaya bisa jadi konsultan di luar negeri juga gitu Pak. Terima kasih Pak Dedi dan Pak. Terima kasih Mas Hendra. Menarik ini, bagaimana supaya bisa jadi Mas Kakang Dedi dan Kang Yayan lainnya? Ya, ada yang mau jawab? Kang Yayan atau apa? Intinya apa sih challenge yang paling sulit? Bahasa sih jelas ya. Karena saya punya teman yang abab gitu di Singapura tinggalnya. Saya yakin sih awalnya ya karena otomatis bisa komunikasi. Kedua ya kita apply yang apa namanya, yang istilahnya kalau berusaha itu never give up lah. Kayak kalau saya gitu ya. Jadi jangan biasanya kalau kita kekeh itu ada jalan kok. Saya waktu misalnya saya udah sekolah di Jerman terus pulang ke Australia, habis itu saya bingung gitu di Australia ada itu, terus saya apply lagi ke Jerman gitu. Bisa aja gitu. The point is create something sehingga kita bisa bicara dengan potential employer. That's the first thing. Kalau ketemu aja ngomong aja nggak pernah, gimana mau istilahnya opportunity will never knock your door. You have to pick it up. Jadi mesti bisa bicara Mas ya, yang pasti ya, public speaking atau bisa komunikasi at least dalam bahasa Inggris ya. Ya kalau tergantung bahasa di negara, kalau mesti sekolah kerja di Jerman otomatis bahasa Jerman biasanya ya. Ya gitu. Gitu. Kalau berdasarkan pengalaman teman-teman yang udah bekerja di SAP di Timur Tengah, apakah bahasa Inggris juga bahasa primary, bahasa yang dipakai? Pasti ya. Saya personally ada teman yang ya kerja di Arab sana, ya dia nggak bisa bahasa Arab. Bahasa Inggris ya? Iya, orang Padang. Jadi paling nggak mesti bahasa Inggris ya. Kalau gitu nih belajar SAP mesti buka satu modul lagi, bahasa Inggris. English for Technical SAP. Iya betul. Mau bahasa Arab. Itu Pak. Bahasa Arab. Ya. Dulu ini sebagai pengalaman aja, dulu saya juga awal tahun 2000-an sama Kang Yayan, kita mulai juga organisasi. Kang Yayan yang ngajar dulu pertama awal tahun 2000-an ya Kang Yayan di organisasi yang kita buat waktu itu, Comtech, dan banyak lulusan Kang Yayan yang udah kerja di Malaysia, di Timur Tengah waktu itu. Ya. Intinya sih apa ya, yang nyoba aja gitu. Pasti kalau misalnya kita tahu kita punya skill yang intinya kan, kalau saya mikir dapat kerjaan itu bukannya laki gitu. Dapatkan kerja, kalau buat saya dapat kerja is you have the skill that your employer doesn't have it. So you can help them. That's why they hire you. Ngerti nggak? Yeah. Kalau istilahnya kalau dia punya skill yang istilahnya dia butuhin terus, ngapain dia hire kita? Betul.
Mungkin kita masih ada 5 menit. Ini masih ada pertanyaan dari Bapak. Silakan langsung di unmute, langsung bertanya. Silakan. Pak Yayan mau nanya, Pak Dedi mau nanya. Silakan, Mas. Yang untuk tadi kan ada disebutin tuh enterprise, kemudian ada LOB ya, sama bisnis. Oh. Bisnis LOB. Line of business. Line of business ya. Oke, itu masing-masing license-nya berbeda ya. Kalau license saya nggak, terus terang saya nggak begitu ngerti, karena kadang-kadang gini, tahu saya ya, meskipun company A, company B pakai produk yang sama, kalau bisa SAP kasih harga beda gitu. Kalau soal harga ya, terus terang saya nggak pernah involve. Intinya kalau saya kerja ya pokoknya SAP-nya udah ada ya. Kalau pengalaman saya betul Mas Dedi, jadi setiap setiap functional itu biasa licensingnya berbeda harganya, terus juga tergantung negosiasi, misalnya 3 tahun, 2 tahun, per tahun itu juga berbeda. Kalau licensingnya berbeda, jadi biasanya per produk. Oke, pertanyaan kedua saya, di belajar SAP ini ada nggak yang kursus satu paket penuh gitu? Jadi misalkan seperti PM nih, saya pernah ambil PM ke Mas Dedi, PS sorry. PS Pak. Pernah ngambil PS ke Mas Dedi yang level 1 ya nggak salah ya. Untuk menunggu level 2, 3, 4 itu lama banget soalnya nunggu teman-teman. Good question. Karena gini, kita bikin kelas ya, bukan private lesson. Beda kan? Kalau private lesson itu nggak ada rekaman ya Mas ya? Iya, maksudku itu ada belajar SAP ini ada nggak dibuat program untuk mendaftar dari 1 sampai terakhir itu jadi 1 gitu. Oh, di bundle Mas maksudnya? Jadi lebih enak gitu gitu. Jadi nggak nunggu terus. Ya. Oke. Ya sebenarnya kita sih pengen gitu. Makanya kan kita bilang goal kita pengen create a good consultant lah dengan good knowledge with SAP. Nah, cuman kan challenge-nya itu kita nggak bisa ngasih training kalau misalnya cuma 1 orang gitu yang berminat, itu nggak efisien lah. Kalau mau daftar ya bisa, makanya kita sering kan posting ke grup di WhatsApp bilang ya please list down your name gitu, supaya kita juga tahu bahwa peminatnya banyak. Kalau sebenarnya makanya saya bilang the opportunity is never come by itself gitu, like a rain gitu, istilahnya jatuh sendiri terus knocking your door. Is even sometimes kita udah posting, oke, siapa yang mau daftar, nggak ada yang ini tulis namanya. Akhirnya kita kan pikir nggak ada yang berminat gitu. Apakah ada inisiatif buat recording Mas? Jadi di recording terus nanti yang berminat bisa sign up gitu. Jadi mereka belajar dari recording, terus kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya melalui media email atau media temu jawab per bulan sekali. Ada kesan arahnya? Sebenarnya kita pengen aja gitu, maksudnya challenge-nya itu bukan providing the recording ya. Challenge-nya itu saya lihat kalau one by one gitu, akhirnya kita kayak kaset rusak gitu. Misalnya 1 orang ini terus pertanyaan mesti sama terus balik lagi gitu, istilahnya we don't have that luxurious time unfortunately. Gitu. Terus ini tambahan Mas Jimmy, jadi sebenarnya kita itu ingin lebih banyak mahasiswa yang belajar ini kan, makanya kita gratisin tuh ya NetWeaver, Navigation Overview, karena waktu targetnya kalau mereka lulus, ya kan, pengalaman itu udah ada, kita kasih sertifikat ya, kita kasih ini, itu untuk bekal dia untuk kerja. Cari kerja, betul. Nah, kita buka untuk kelas mahasiswa kemarin itu kan,
itu kalau nggak salah yang daftar tuh sampai 250 ya, itu kan gratis kita monitor gitu. Itu yang lulus cuma 2 orang. Oh, kalau Cuma gitu 2 nanti orang ya. akan saya teruskan Kang Yayan ke pengurus Muhammadiyah, mungkin karena kita kan banyak universitas mahasiswa mungkin yang di bidang teknik, kalau ada yang tertarik mungkin bisa Betul. partisipasi dan Mungkin mengambil jurusan teknik industri, teknik elektro, teknik ini itu kita buka seluas-luasnya dengan kita monitor kalau ada pertanyaan. Ini apa yang jaga gawang ini konsultan kelas atas ini. Semua insya kerja Allah. di Insya Allah. Petronas, kerja di ini. Mereka dengan nggak dibayar tapi mau ngasih ini. Pengennya mahasiswa gitu. Nah, begitu udah kerja dia juga dapat pengalaman, kita kasih sertifikasi, tapi animonya itu sangat rendah sekali. Ya, mereka lebih senang apa demo atau apa mungkin kayak gitu. Insya Allah nanti saya sampaikan, saya teruskan ke pengurus Muhammadiyah. Insya Allah. Saya ini contoh model gitu. Saya tamat udah bisa SAP, tamat sekolah. Karena gitu. pengalaman ya. Nah, karena di kampus kan emang ini pakai. Pakai. Ini ada Pak Yaumil Akbar. Silakan Pak Yaumil Akbar. Mungkin ini peserta terakhir yang bertanya karena kita sudah lewat jam 10 Central Time. Silakan bertanya, insya Allah. Selamat pagi Pak. Saya mau nanya kalau background teknik geofisika kira-kira ke modul apa ya Pak? PM atau PP ya Pak? Fresh graduate. Ya, kalau PP itu kan production planning. Jadi sebenarnya kalau teknik sih bisa lah, maksudnya tergantung interestnya juga kemana gitu. Kalau satu PM kan plan maintenance, jadi lebih ke arah maintaining technical objects gitu. Kalau production ya kita buat sesuatu, misalnya buat sepeda, buat you name it ya, kayak konsepnya begitulah. Nah, sekarang dibalik lagi ke diri kita, sukanya yang mana nih gitu kira-kira. Begitu ya Pak ya. Mas Dedi. Ya. Silakan. Saya juga alumni geofisika kok. Wah, tuh. Jadi juga bisa. Nah, oke. Ada contohnya tuh. Jadi bisa. Mas Oji mungkin bisa nambahin nih, Mas Oji dari silakan. Juga ini. Mas Ahmad Tarmizi, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secara background ya tadi kalau dari sisi kuliah ya, saya kuliah di geofisika. Di awal-awal lulus kuliah juga berkarir lah di industri minyak ya, sampai akhirnya ya ngelihat ada profesi yang namanya SAP. Nah itu belum ada Google kayaknya waktu itu ya, masih Alta Vista nih, apa sih SAP gitu-gitu kan. Sampai pada saatnya ada kesempatan di holding company yang implementasi, ya saya apply. Dari situlah awalnya dapat pengalaman SAP. Nah, waktu itu kan pilihan untuk berkarir itu kan ya tadi seperti Mas Dedi jelas, ada fungsional, ada teknikal, ada programmer ya. Nah, saya ngelihat programmer walaupun saya bisa dikit-dikit kayaknya saya kurang cocok gitu. Teknikal juga mungkin. Akhirnya saya pilihlah yang fungsional. Nah, di fungsional juga sebenarnya garis besarnya ada logistik, ada accounting seperti itu. Nah, kalau accounting mungkin saya berat juga karena saya harus belajar, nggak punya background accounting kan. Akhirnya saya pilihlah yang mengarah ke logistik. Nah, kebetulan pilihannya waktu itu ada material management dan ada juga sales distribution. Nah, kebetulan saya pilih yang material management. Jadi di sini memang prosesnya, saya pikir secara proses masih bisa dicerna, walaupun kita nggak ada background pendidikan di sana ya. Kayak proses purchasing kan mungkin orang lebih familiar lah, proses purchasing seperti apa, istilahnya mungkin juga orang akan lebih familiar dibandingkan kalau misalnya kita pilih ke accounting, kita nggak pernah punya background accounting. Jadi pengalaman saya ya dari sana gitu. Jadi ya berikutnya ya proses belajar ya seperti Mas Dedi dulu untuk belajar. Ya cukup susah lah gitu loh, cari materi, cari ini juga ini dibandingkan sekarang mungkin belajar SAP lebih fast track lah saya bilang belajar SAP.
Jadi ya Lebih dari accessible. instruktur yang banyak ini kan pengalaman semua itu, rata-rata juga pasti kasih trik juga sih selama ngajar gitu loh. Itu aja sih. Makasih Pak Ahmad. Permisi, Oke, makasih Bapak semua. Ya, terima kasih. Ini menarik. Terima kasih sekali lagi. Kita sudah sudah di ujung-ujung ini, sudah lewat sedikit, tapi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Dedi Wijaya, Kang Yayan sebagai founder Belajar SAP. Mudah-mudahan usahanya untuk mencerdaskan anak bangsa dan berdedikasi, meluangkan waktu dan pengetahuannya, karena kita tahu memang ini software business solution yang sulit untuk dipelajarin secara otodidak karena software-nya sangat mahal. Jadi kita apresiasi ketulusannya. Mudah-mudahan dilancarkan usahanya. Buat bapak-bapak ibu yang lain, terima kasih juga telah hadir di acara Profesimu yang disponsori oleh Muhammadiyah Cabang Amerika Serikat. Mudah-mudahan akan ada acara-acara berikutnya yang berkaitan dengan profesi-profesi lainnya. Mungkin nanti ke depannya ada cyber security atau lainnya. Jadi keep tuning di milis kita, insyaallah. Jadi kalau ada berita berikutnya akan kita sebarkan. Dan tadi saya usahakan seperti yang disampaikan Kang Yayan, concern Kang Yayan sama Mas Dedi tadi, mudah-mudahan kita bisa teruskan ke pengurus Muhammadiyah kalau seandainya informasi ini bisa diteruskan ke universitas khususnya di jurusan teknik, jadi bisa ada yang berpartisipasi. Sekali lagi saya undur diri. Sebelumnya kita bacakan surat Wal Asri dan Kafaratul Majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri lalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi buat Indonesia. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.